Oke, semoga teman-teman semua yang hadir dan bapak-bapak yang hadir bisa diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitasnya gitu. Oke, nanti kita bakal ada sesi lab, tapi ntar kita bakal ada proses instalasinya juga gitu. Karena kemarin belum saya masukkan ke OVA itu, ntar diharapkan peserta nanti punya akses internet karena kita akan melakukan beberapa download package gitu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Doni Arif Tafian. Saya selaku Cloud Engineer di Bitek. Kebetulan kita satu tim, saya dan Mas Lutfi, satu tim di Bitek sebagai Cloud Engineer. Nah, di sini saya juga selain bekerja, saya juga masih berkuliah. Saya kuliah juga di Telkom sama dengan Mas Lutfi, tapi beda beda universitas gitu. Kalau Mas Lutfi kan di Telyu, nah saya di Telkom Purwokerto-nya, di Institut Teknologi Telkom Purwokerto gitu. Lalu sekilas dari saya, kebetulan saya udah mengambil sertifikasi COA. COA itu Certified OpenStack Administration. Jadi sertifikasi untuk tentang OpenStack administrasi gitu, yang berhubungan dengan OpenStack administrasi itu COA. Kemudian saya juga tertarik pada teknologi yang ada di cloud native gitu. Sebenarnya saya harusnya minggu ini juga ngambil sertifikasi itu CISA Plus, cuma karena ya kemarin kena musibah, jadi semua planning yang saya udah planning jadi harus diubah lagi gitu. Terus kalau mau ingin tahu lebih lanjut tentang saya juga ada LinkedIn, namanya itu Doni Arif Octavian. Lalu kalau kalian ingin ngobrol dengan saya di Telegram, bisa chat melalui Telegram saya, Doni Arif O. Tuh. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang Ansible Network Automation, tapi kita bakal fokus ke Ansible tool gitu. Kita akan membahas Ansible Landscape. Nah, untuk landscape-nya itu ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Jadi apa itu Ansible? Ntar kita bakal dijelaskan kenapa menggunakan Ansible. Terus ada task, ada inventory, modules, terus playbook, roles, variable, terus ada loop juga, conditional, privilege escalation, juga ada secret untuk melindungi file-file yang sensitif, dan ada Jinja2 template. Oke, untuk yang pertama kita masuk Ansible. Ansible merupakan IT automation tools yang digunakan untuk melakukan automation, mengotomatisasi suatu hal gitu. Bisa berkaitan dengan provisioning, terus kemudian bisa untuk configuration management, ataupun digunakan sebagai application deployment. Dan sebenarnya masih banyak kebutuhan IT yang bisa diotomasi oleh Ansible ini gitu. Nah, Ansible ini kalau kita berbicara mengenai Ansible, kata yang bisa kita bisa kita kata kuncinya gitu, kata kunci Ansible itu tentang automation atau mengotomatisasi gitu. Berarti Ansible ini dia otomatisasi gitu. Itu kan kata kuncinya. Tuh. Nah, selanjutnya saya berikan contoh case. Jadi misalkan ada
ini kan ada web server dan database server gitu ya. Nah, berarti si ini misalkan namanya dia Joni. Si Joni itu sebagai sistem administrator. Nah, dia disuruh menghandle 3 buah web server dan 2 database server gitu. Setiap web servernya itu kebetulan menggunakan Apache server dan database servernya menggunakan MySQL gitu. Nah, jika apa jumlah server yang dia pegang itu sekitar 3 dan 2 aja, itu masih bisa dilakukan secara manual gitu, masih mudah, masih bisa dihandle oleh si Joni ini tuh, dihandle secara manual. Misalkan dia ingin konfigurasi apa perubahan resolve di web server, berarti si Joni akan masuk ke server satu ini, terus dia akan melakukan konfigurasi perubahan resolve-nya. Terus ke web server yang lainnya dilakukan perubahan juga konfigurasi, web server selanjutnya juga yang ketiga, dan dilakukan konfigurasi tersebut kan sama gitu ya, sama yang dilakukan. Jadi ibaratnya kayak si Joni bakal melakukan task yang berulang-ulang gitu kan, cuma beda target aja gitu. Nah, di MySQL mungkin juga ada konfigurasi juga, harus dilakukan satu persatu, masuk SSH manual ke database server, kemudian dilakukan konfigurasinya. Nah, bagaimana jika ada proses scaling di environment si Joni itu? Jadi, misalkan bertambah nih. Nah, di sini web servernya jadi 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis si sistem administrator ini harus, si admin ini harus mengkonfigurasi tambahannya gitu kan, tambahan servernya. Nah, itu harus masuk satu persatu. Biar semuanya itu saling terhubung, itu harus masuk ke satu-satu. Jadi masuk ke web server 1, konfigurasi, terus masuk ke web server 2, dilakukan konfigurasi. Web server 3, dilakukan konfigurasi gitu. Dan sampai ke web server kelima gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan contohnya kan 5 ya. 5 ya mungkin masih bisa lah dilakukan secara manual gitu kan. Nah, gimana misalkan tiba-tiba scale-nya itu banyak, misalkan ada 50 gitu, 50 web server gitu, dan database-nya ada 5 atau 6 gitu kan. Nah, ini sih sistem administrator bakal kebingungan jika jumlahnya udah sebanyak itu gitu kan. Dia harus melakukan pekerjaan yang sama, terus dilakukan ke banyak target gitu, target mesin gitu. Otomatis dia kalau melakukan manual dia bakal capek gitu ya, nggak efisien, terus capek harus masuk satu-satu ke server yang banyak gitu kan, terus dikonfigurasi satu persatu. Nah, belum ntar misalkan ada human error-nya dari sisi adminnya, mungkin dia ngantuk atau kurang ngopi gitu, dia waktu config di web server 20 tiba-tiba salah config nih. Nah, itu kan bahaya tuh jadinya. Nah, dengan Ansible ini ya administrator nanti bisa apa namanya mengkonfigurasi target host yang banyak itu eh, dimudahkan di Ansible ini, karena si apa namanya target-target mesin tadi itu bisa dikonfigurasi secara otomatis oleh Ansible gitu. Jadi Ansible ini sangat membantu untuk pekerjaan yang misalkan repeatable gitu, yang berulang, terus misalkan berulang-ulang, terus apa namanya daily daily apa ya sebetulnya, misalkan daily operation gitu, misalkan ada restart ataupun ngambil backup gitu kan di target yang banyak. Nah, itu sangat dimudahkan dengan Ansible ini. Tapi Ansible ini juga bukan kayak sulap ya gitu ya, tiba-tiba target hostnya itu bisa di apa namanya di config atau di provisioning secara otomatis tiba-tiba gitu, nggak bisa. Tapi si sistem administrator ini itu harus ada effortnya juga. Effortnya dia harus membuat sebuah script task atau disebut playbook di Ansible. Nah, playbook ntar itu bakal berisikan
tas-tas apa yang akan dilakukan oleh si Ansible ini ke target hostnya gitu. Jadi sama aja, sebenarnya sama-sama punya ada effortnya. Cuma kebalikannya jika menggunakan Ansible ini, effort yang dilakukan itu kita lakukan di awal gitu. Jadi ibaratnya kalau apa namanya kata-kata itu ber, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Nah, apa sih? Pokoknya intinya bersusah-susah dahulu, terus mudah di akhir gitu. Jadi awalnya kita usaha dulu, terus di akhir ntar kita tinggal tidur, otomatis konfigurasi gitu. Nah itu Ansible ini menggunakan script untuk mendeklar tasnya gitu. Nah selanjutnya ini Ansible merupakan IT automation tool. Nah si Ansible ini ada apa ya? Kayak 3 bidang utama yang bisa dia handle gitu. Yang pertama di sini ada IT automation. Di IT automation itu kita bisa menulis instruksi-instruksi untuk melakukan pekerjaan IT itu secara otomatis gitu, dituliskan dalam sebuah script. Nah, selanjutnya yang kedua ada configuration management. Di configuration management ini Ansible itu bisa apa ya, memastikan konsistensi infrastruktur yang di-maintain gitu. Jadi contohnya kita disuruh handle 100 web server gitu kan. Nah, untuk melakukan configuration management, nah dengan Ansible ini tuh bisa memastikan kalau konfigurasi kita itu bakal konsisten gitu dan apa namanya spesifik, itu kayak apa ya, kayak unik gitu, unik per apa per host kan harusnya kan ada yang beda gitu. Nah itu bisa dipastikan secara konsisten oleh Ansible ini. Nah selanjutnya si Ansible ini juga bisa digunakan untuk mendeploy aplikasi gitu. Jadi misalkan kita apa ingin mendeploy infrastruktur dan aplikasinya. Nah, dengan Ansible ini tuh bisa membantu automatic deployment untuk aplikasinya. Jadi pekerjaan kita itu otomatis bisa lebih efisien, terus lebih cepat gitu dilakukan, sekalian jadi gitu. Jadi itu untuk automatic deployment. Aplikasi dapat di-deploy secara otomatis di environment kita gitu. Nah, selanjutnya ini ada Ansible arsitekturnya nih. Jadi Ansible itu bisa digunakan untuk di public ataupun private cloud. Jadi ntar user di sini dia bakal membuat sebuah Ansible playbook yang tadi saya katakan di awal, berisikan tas-tas atau play yang dikumpulkan menjadi satu di dalam playbook gitu. Itu disebutnya playbook. Nah, di playbook nanti itu butuh apa aja sih untuk si user itu bikin playbook. Nah, yang pertama itu kita harus define inventory-nya. Jadi inventory nanti itu berisikan apa? Berisikan list-list managed host host yang akan di manage gitu. Jadi berupa inventory itu isinya bakal list-list host yang akan di manage gitu. Misalkan ada 10 server yang kita manage. Nah, 10 server tersebut kita bisa letakkan di inventory itu gitu. Inventory biar Ansible-nya tahu nih mana host yang bakal di manage gitu. Nah, terus ada modules. Modules ini kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak fungsi-fungsi gitu, fungsi-fungsi untuk melakukan task gitu. Nah, terus si Ansible ini juga dia ada interface-nya. Untuk yang free dia bakal dikasih CLI interface gitu. Kan kita yang sebagai sistem administrator ataupun network engineer mungkin udah biasa lah menggunakan interface CLI gitu. Jadi kemungkinan bakal gampang untuk mengoperasikan Ansible ini karena kita udah terbiasa dengan CLI. Tuh. Nah, lalu target si Ansible itu bisa dilakukan ini
ke host yang misalkan di cloud ataupun di bare metal gitu. Misalkan di sebuah host atau server gitu. Atau bisa dilakukan juga kan network device gitu. Jadi Ansible ini bisa dilakukan untuk network automation, baik itu Cisco, terus Juniper, MikroTik, terus network device yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita bakal membahas lebih detail untuk Ansible arsitekturnya nih, gitu. Oke, coba saya lihat chat dulu deh. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, terima kasih ucapannya. Kalau saya lihat belum ada pertanyaan. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke task nih. Yang Ansible itu ada task. Task di sini tuh dia merupakan unit aksi di Ansible. Jadi apa yang mau kita lakuin di Ansible itu namanya task gitu. Eh, dan misalkan jika tasknya itu sederhana, itu bisa di execute di ad hoc command. Jadi nggak perlu dibuatkan playbook, bisa dieksekusi langsung di ad hoc command gitu. Nah di sini tuh ada contoh untuk task di dalam playbook gitu. Jadi di sebuah playbook file YAML gitu. Nah, untuk task di sini dia punya name-nya itu dia ensure Apache is the latest version. Jadi pastikan Apache-nya itu latest version gitu. Nah, terus ada Apache. Nah, Apache ini itu merupakan modul